Penasaran gak? Kalau penasaran, jangan lupa hari ini jam 2 siang akan tayang Minggu Kreativitas kita hanya di YouTube Sekolah Minggu HKBP Promosi Malingkar. Jangan lupa ya adik-adik. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bubba, bubba, bubba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. Shalom Bang Patrick. Shalom Kak Nomi. Apa kabarnya Bang? Pastinya luar biasa lah Kak. Oh, sebelum itu kan Bang, kita sapa dulu adik-adik bersama-sama Bang. Iya Kak. Kita Hitung sapa ya Bang. 1, 2, 3, ya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Pastinya Luar biasa. Yes, yes, yes. Bang Patrick, Iya Kak Nomi. kita kan hari ini mau bawa ibadah Bang. Oh iya Kak. Tapi kita nggak berdua loh Bang. Oh jadi berapa Kak? Kita ditemani sama kakak abang sekolah minggu yang lain. Oh Kita mana mereka Kak? Kita tengok ke belakang Bang. Halo. Halo Kakak Abang. Halo kakak abang. Nah Bang Petri, Iya Kak. kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kan Bang, kita mau berdoa dulu. Oh berdoa. Sebelum berdoa kita mau ngapain Kak? Berdoa sambil bernyanyi Oh Bang. iya Kak. Mari kita bernyanyi dari lagu Seperti Wanita. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati hati, pikiran, serta mulut kami agar terfokus hanya kepada firman Tuhan saja. Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada. Berkati kedua orang tua kami, berikan mereka rezeki, kesehatan, serta umur yang panjang. Banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Tuhan ampunkanlah agar tidak terhalang semua oleh berkat Tuhan. Amin. Bang Petri, Iya Kak Nomi. nah minggu lalu kan Bang, Abang ngikuti acara Minggu Gembira nggak Bang? Ikutlah Kak. Kan itu acaranya Luar biasa kan luar Bang? biasa Kak. Iya. Kakak abangnya hebat-hebat, banyak pakaiannya ya kan Bang? Ada lagu-lagu baru lagi Kak. Bagus sekali. Iya Bang. Teringatnya Abang masih ingat lagu-lagu barunya Bang? Ingat Kak. Tapi judulnya apa itu Kak yang satu itu? Iya Bang. Biar lebih ingat lagi kan Bang, dan adik-adik yang di rumah lebih ingat lagi,
kita mau ulangi lagi lagu-lagu Minggu Gembiranya, Bang. Oh iya Kak, kita ulangi yang mana ini Kak? Kan ada banyak itu lagunya Kak. Ya banyak, Bang, nanti Abang pasti tahu kalau Abang dengar musiknya. Tapi kan Bang, biar lebih semangat, kita undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita hitung sampai 3 ya Kak. Iya Bang. 1, 2, 3. Adik-adik sudah bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Minggu Gembira yang berjudul Bit Cubit Cubit. Cubit-cubit itu sakit, ejek itu jelek. Kita harus saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Kita angkat pujian kita lagu Marta Tahua. Marta tahuak manuki di manogot ni minggui. Marta tahuak tertahuak kokoko dungo madak danak sekolah minggui. Dungo madak danak sekolah minggui. Dungo madak danak sekolah minggui. Kita ulang sekali lagi. Marta tahuak manuki di manogot ni minggui. Marta tahuak tatahuak kokoko dungo madak danak sekolah minggui. Dungo madak danak sekolah minggui. Dungo madak danak sekolah minggui. Nah Bang Petri, Iya Kak. ini kan salah satu lagu-lagu Minggu Gembira. Iya Kak. Nah ada lagi Bang. Oh ada lagi ya Kak. Ada Bang, lebih seru dia Bang, lebih enak Seru. didengar. Apa itu Kak? Kakak abang yang di belakang tahu nggak lagu Minggu Gembiranya? Yang mana itu ya? Mana kak? Yang mana kak? Lupa kakak abang. Apa sih judulnya kak? Kakak jangan bikin ribut lah. Iya. Oh, biar lebih paham kan kakak abang, biar lebih ingat, kita mau mengulangi lagi lagunya berjudul Sukacitaku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Kita ulang sekali lagi. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku.
bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Bang Petri udah capek belum? Sebenarnya belum capek sih kak, tapi kan kita kan mau mendengarkan ayat hafalan nih kan kak. Iya. Kakak abang yang di belakang sudah capek belum? Belum kak, masih semangat. Semangat ya kak? Yes. Adik-adik, kita mau mendengarkan ayat hafalan dengan bernyanyi lagu Pure Pure Pure. Pure, pure, benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua habis dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Bang Kevin. Nah, pada minggu ini Bang Kevin yang akan membawakan ayat hafalan kita. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, Abang mau semua adik-adik mempersiapkan Alkitabnya. Abang tunggu sampai 5 detik. Nah, sudah siap ya? Abang harap semua adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya. Nah, ayat hafalan kita kali ini Abang ambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Galatia 6 ayat 9. Nah, kalau semua adik-adik yang di rumah sudah dapat, kita katakan amin. Nah, kalau sudah dapat, kita membacanya dari alamat, isi kembali ke alamat. Ikuti Bang Kevin ya. 1, 2, 3 ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Nah, adik-adik pasti belum hafal kan? Nah, biar lebih hafal lagi, kita akan ulangi ayat hafalannya. Kita ulangi dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Nah, kali ini Bang Kevin sudah mempunyai ayat hafalannya. Tapi kan adik-adik, ayat hafalannya belum lengkap. Abang mau semua adik-adik mengikuti untuk melengkapi ayat hafalan kita kali ini. Nah, sudah betul kan adik-adik? Nah, kali ini ayat hafalan kita sudah lengkap. Kalau gitu kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Dari Galatia 6 ayat 9. 1, 2, 3 ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Oke, sekian dari ayat hafalan pada minggu ini. Shalom. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu HKBP Simalingkar. Kita beribadah pagi ini memuji dan memuliakan Tuhan, beribadah sekolah Minggu di rumah masing-masing. Sebelumnya mari kita saat teduh sejenak. Selesai, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 3 ayat 1 hingga ayat 2. Semua bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 366 ayat 1. Oh Tuhani dan hati,
Minggu kita sama-sama mengucapkan titah Tuhan, yakni titah pertama sampai dengan titah kelima. Kita sama-sama dipandu oleh Inang Sintua ya. Titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan, bagi Allah Tuhanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan. Juga anakmu laki-laki atau perempuan. Ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari lamanya. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari lamanya. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia. Dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 467 ayat 1. Di
Anak-anak sekolah minggu, kembali semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa, memohon pengampunan kepada Tuhan karena kita semua adalah orang berdosa. Mari kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 463 ayat 1. Pasu pongosonu Ido hatami Suruh dina badia Bosur maban rohaki Hago-hagoonu Songgok matu rohakon Unang say holan manete Gohisan dong diriko Kembali kita bangkit berdiri semua. Kita mau sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. 1, 2, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 792 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Pasuhami oh Tuhan, sayu sehon dameni, saya pehon tangan di Tuhan, lehon tua bobogi, di portidion baik maau Tuhan, tabauran milas miroha, tunamar saksi, tunadang oli, dari tanah bumi. Pasu-pasuhami oh Tuhan, sayu sehon dameni, saya pehon tangan di Tuhan, lehon tua bobogi. Pasu-pasuhami oh Tuhan, sayu sehon dameni, saya pehon tangan di Tuhan, lehon tua bobogi.
Mari kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita nyanyikan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita sekalian. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom anak sekolah minggu. Shalom. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi dari lagu Samuel Kecil. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bernyanyi Samuel Kecil sambil berdoa. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Adik-adik yang di rumah, kita satukan hati kita berdoa. Bapa
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Kau masih memberkati kami ya Bapa. Kau masih memberikan kami, Kau masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman yang Kau berikan. Semoga kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terpuji termuliakan nama-Mu sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita diambil dari Perjanjian Lama dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita baca bersama-sama ya. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelomboran dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang anak Tuhan harus menjadi berkat dimanapun dia berada. Nah, tokoh Alkitab yang mau abang ceritakan yaitu ada 2. Yang pertama adalah seorang panglima tentara dari bangsa Aram, yaitu panglima Naaman. Nah, panglima ini sangat disegani di bangsanya dan sangat disayangi oleh rajanya, Raja Aram. Karena panglima ini membawa kemenangan kalau setiap melakukan peperangan. Nah, adik-adik, tetapi panglima ini kena penyakit kusta. Nah, kalau zaman dulu penyakit kusta itu belum ada obatnya adik-adik, dan itu penyakit yang sangat menjijikkan, bau sekali. Nah, kemudian adik-adik, tokoh yang kedua abang mau sampaikan adalah yaitu seorang gadis kecil. Nah, gadis kecil ini adalah orang bangsa Israel yang ditawan oleh panglima Naaman. Karena pada masa itu ada perang dengan bangsa Israel. Nah, gadis ini tertangkap oleh panglima Naaman. Nah, gadis kecil ini menjadi pelayan di rumah panglima tersebut. Nah, adik-adik, ketika panglima Naaman ini kena sakit kusta, dia bertanya kepada semua orang, "Siapa yang bisa menyembuhkan aku?" Nah, kemudian gadis kecil ini datang dan berkata kepada tuannya, "Tuan, kalau Tuan mau sembuh,
Tuhan bisa datang menjumpai seorang nabi yang bernama Elia di Samaria. Dia bisa menyembuhkan penyakit. Nah, adik-adik, gadis kecil ini kenal dengan Nabi Elia karena gadis kecil ini adalah hidup di dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, kemudian ketika Panglima Naaman ini mendengar kalau gadis itu berkata ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkannya, kemudian Panglima ini langsung pergi bergegas ke Samaria dan menjumpai Nabi Elia. Nah, adik-adik, di sini firman Tuhan yang mau disampaikan untuk kita anak-anak sekolah minggu adalah supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, seperti gadis kecil yang ditawan di rumah Panglima Naaman. Nah, walaupun dia sebagai tawanan, tidak ada kebencian di hatinya terhadap Panglima Naaman. Tetapi justru gadis kecil ini memberitahukan di mana dia bisa disembuhkan. Nah, kemudian adik-adik, Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Apapun yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita harus datang kepada Tuhan. Sama seperti Panglima Naaman. Nah, adik-adik, di kondisi kita seperti ini, kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kita harus semakin rajin berdoa kepada Tuhan agar pandemik ini, penyakit COVID-19 ini dapat segera disembuhkan dan kita bisa berkumpul kembali. Nah, adik-adik yang di rumah, demikian firman yang bisa Abang sampaikan. Kita lipat tangannya, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tinggal di dalam hati kami dan bertumbuh, berbuah, dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami, sempurnakanlah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik.